Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari informasi menarik apa di dunia entertain hari ini. Kali ini kita mau ngebahas soal kasus yang lagi rame yang melibatkan seorang, kalian pasti sudah kenal orangnya siapa, dan saat ini lagi posisinya tuh ditahan ya teman-teman ya guys-guysku semuanya. Nah, kabarnya ini ada kabar yang mengatakan katanya kondisinya kurang baik di tahanan. Emang benar? Mendingan yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Sehat walafiat, alhamdulillah. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin kepada semuanya. Melalui saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Dalam suasana lebaran ini, dia minta sampaikan aja Bang ke teman-teman. Saya minta maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Itu yang disampaikan dan itu pesannya itu kepada saya. Kemarin itu dia tidak mau diperiksa. Saya hubungi Kapolres lagi, saya hubungi ketua tim hukum saya Pak Lecumanan. Pak Lecumanan koordinasi ke penyidik, diberitahu bahwa NM bersedia diperiksa, ditahti, tetapi tolong supaya didampingi oleh pengacaranya. Oke, maka setelah lebaran ini akan ada pemeriksaan, setelah itu langsung gelar naik sidik. Ini kata ketua tim saya, karena saya pun udah beritahu ke Kapolres. Ini poin tentang Nikita Mirzani. Jadi, terus ada yang bilang ke saya, Bang, itu hukumannya kan di atas 2 tahun. Apa abang gak kasihan, nambah lagi? Udah dia kena sekarang ancaman hukuman 20 tahun. Ya saya bilang, untuk efek jerah ya apa salahnya untuk dia. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, yang biasanya berbagi tentang kondisi kliennya tersebut, sayangnya enggan membagikan kabar soal Nikita ketika bertemu dengan awak media setelah menjenguk Nikita di dalam penjara. Begitu juga dengan anggota keluarga yang menjenguk, mereka memilih tutup mulut. Sementara itu, Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan Nikita Mirzani selama 40 hari. Dan itu membuat Nikita semakin lama mendekam di balik jeruji besi. Meski begitu, disebutkan bahwa kondisi Nikita sehat dan tidak kurang satu apapun. Nah, ini sudah terjawab ya teman-teman ya. Jadi kondisinya Nikita Mirzani ternyata sehat walafiat. Tidak seperti yang dikabarkan yang katanya Nikita drop di penjara gitu. Tidak begitu teman-teman. Ini menariknya lagi adalah Bung Rasman kayaknya tidak capek untuk mencari sorotan terus ya. Karena kali ini Bung Rasman ini setelah kemarin hak kuasanya dicabut oleh keluarganya Fadel, ini Bung Rasman melanjutkan gugatannya kepada Nikita Mirzani yang soal kekerasan kemarin teman-teman ya. Katanya meskipun Nikita sudah dihukum lama misalkan ya, itu beliau akan tetap melanjutkan ini untuk efek jerah katanya. Tolak pra peradilan, Nikita Mirzani mau bongkar kartu as Dr. Reza Gledi saat persidangan. Wah, ini lawannya Nikita ini Mirzani kan. menarik nih. Hai pagi teman-teman. Oke, pagi mbaknya. Jadi teman-teman, ini aku izin state ya kak. Ini jadi aku lihat di video abang ini ya teman-teman. Jadi polisi itu aja hormat banget sama Nikita Mirzani loh teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti si Nikita ini kan dilaporin terus nggak ada penggugatan atau apapun gitu, misalnya dari pihak si RS itu ya, Nikita bisa dibebaskan teman-teman. Nah makanya kita tunggu aja karena ini kan udah sebulan ya. Kita akan tunggu karena Kak Niki ini dihormatin sekali sama polisi-polisi karena kooperatif. Jadi dia itu kalau misalnya disuruh polisi, ini harus begini, dia ikut begitu. Jadi polisi-polisi tahu banget Kak Nikita Mirzani itu tahu hukum dan benar-benar dia selalu kooperatif. Jadi polisi segan sama dia gitu teman-teman. Jadi kita doakan Kak Nikita Mirzani bebas. Oke? Semangat. Ibu Dokter Gresa Gladys, cabut nggak laporannya? Cabut nggak? Karena kalau nanti di persidangan akan ada beberapa oknum yang akan dicari tahu masyarakat. Kok bisa itu jarum suntiknya dijual? Yang kena lagi nanti pasti ada BPOM.
Kasihan loh nasib-nasib orang itu. Jadi Oke. masyarakat mending deh langsung to the point, cabut semuanya, kamu kerja yang benar dan baik mulai dari sekarang. Karena kalau lu perpanjang itu kasusnya, akan ada beberapa oknum yang akan kena. kayaknya Pertimbangkan sudah nggak bisa baik-baik deh. segala keputusan yang kamu utarakan. Kemarin kita nggak tahu loh jarum suntik itu, Ibu Dokter. Sekarang jarum suntik itu yang kita pertanyakan ini. Kok bisa? Kok bisa Ibu Dokter Reza Gladys? Mending cabut nggak? Cabut. Gak usah basa-basi deh, cabut aja. Kasihan loh beberapa orang yang kerja keras ini untuk dapat pekerjaan seindah ini, BPOM, dengan yang jadi polisi ini. Kasihan Ibu Dokter. Dengan Ibu Dokter juga sudah capek-capek sekolah tinggi. Jangan sampai hilang semua gelarmu, dokter. Hilang semua masa depanmu. Kasihan. Sekarang lagi kasus suamimu lagi. Ya ampun. Kepertaruhkan segala nyawamu untuk ganti bisnis enggak? Awak kan cuma nanya ini untuk bapak-bapak yang di Polda, laporannya adoptif. Kok jengat rambutku, Pak? Itulah kan, Pak. Oh, belum mandi aku, Pak. Maaf ya, Pak, kalau kayak gini bentuk awak. Pak, laporan adoptif Pak udah sampai mana, Pak? Penasaran loh, Pak, karena kan itu terjadi di ruang publik loh, Pak. Sampai sekarang kok tidak ada titik-titik, hanya titik air, bukannya? Iya, ini tadi menarik teman-teman. Ternyata ini kan ada, ya boleh lah sebenarnya mengajukan pra peradilan. Cuma ternyata itu ditolak oleh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani malah justru mengatakan memilih untuk membongkar kartu asnya ketika nanti di persidangan. Kira-kira kartu as apa yang bakal dibongkar oleh Nikita Mirzani? Selain itu, ada netizen yang mengatakan mengharapkan, meminta Dr. Reza Gladys ini supaya mencabut tuntutannya. Kenapa? Karena kalau semakin Dr. Reza Gladys mengikuti ini nih, bakal semakin banyak orang yang terlibat juga gitu loh. Wah, jadi penasaran nih siapa aja yang terlibat, ya kan? Karena kalau kasusnya kan katanya pemerasan, tapi ada beberapa hal, ada beberapa poin yang menurutku agak janggal di sini. Dan penasaran banget dong pastinya di kasus ini. Oke, ini ada update dari Ibu Norma kalau NM dan RG tidak menemukan titik terang dan gagal mediasi. Jadi minggu depan akan ada kemungkinan RG dipanggil ke Polres Jaksel untuk jadi saksi. Wah, alhamdulillah ya bakalan dipanggil untuk jadi saksi. Nah, nanti kalau pas lagi BAP, bisa nggak tolong tanya ini sama si RG. Pertanyaan pertama, siapa yang nyari dia? Ya. Apakah dia yang nyari NM atau NM yang nyari dia duluan? Itu satu. Terus kedua, kenapa dia bisa 4M itu? Apakah dia merasa takut? Sebabnya dia sampai, atau ada apa sebabnya dia sampai bisa ada deal-dealan 4M? Itu kedua. Ketiga, bagaimana caranya dia bisa sampai membuat schedule transferan 2 kali, transferan pertama, transferan kedua, dan bagaimana ceritanya, kronologisnya dia bisa sampai menawarkan katanya ada mau transferan berikutnya lagi di akhir tahun katanya gitu. Apakah itu benar? Dan ditelusuri Pak, diselidiki kenapa gitu sampai ada diduga dia mohon untuk transferan lagi di akhir tahun bulan November kalau nggak salah ya kan. Ini perlu dipertanyakan juga gitu, ya. Apakah ada ancaman yang membahayakan diri dia, nyawa dia, atau nyawa orang-orang yang terdekatnya dia dari pihak NM? Yang keempat, dari mana asal duitnya? Uang itu dari mana? Yang 4M itu loh, kok gampang banget gitu, kayak mau langsung ngasih transferan gitu kan. Oh gampang gitu. Udah gitu yang terakhir, rekamannya
rekamannya bisa tolong dicek itu siapa yang ngerekam, siapa yang nyebarin. Oh, Itu sih rekaman yang suara itu ya? aku pengen tahu. Iya. Dan mungkin seluruh netizen di Indonesia pengen tahu. Kayaknya iya sih, kayaknya kita semua pengen tahu ya, termasuk aku juga gitu, penasaran sama beberapa poin menarik yang tadi ditanyakan oleh mbaknya ini, Mbak Emma ini gitu. Penasaran juga. Semoga sih nanti pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan ya sewaktu pemeriksaannya RG nanti. Kabar bahagianya kan kemarin udah dilamar nih. Kabarnya masih seperti apa? Ini ada kabar bahagia dari Luna Maya dan Maxim nih. Sempat bocor surat undangan pernikahan gitu ya kemarin itu. Dikiranya prank tapi ternyata itu nyata gara-gara Maxim itu sempat memberikan statementnya gitu ya lewat Instagramnya kalau nggak salah. Doain aja. Thank you ya. Makasih Kak Maxim. Ya, makasih ya. Ini dia sosok asli Walid, seorang pemuka agama yang baru-baru ini viral karena Ini yang ajaran lagi. sesatnya. Aduh. Oke, buat yang belum tahu, Walid ini adalah karakter Saya sebel dari banget series nih drama sama ini Malaysia nih. berjudul Bid'ah atau Broken Heaven, di mana dalam series tersebut menceritakan tentang sekte ajaran sesat yang mengatasnamakan agama bernama Jihad Ummah. Nah, sekte tersebut dipimpin oleh si Walid ini yang diperankan oleh aktor Malaysia bernama Faizal Hussein. Banyak yang geram dan jijik dengan kelakuan Iya, si Walid bener. ini, di mana dia memanipulasi Saya pun pengikutnya, juga kayak khususnya gitu. wanita, dengan mengatasnamakan agama untuk kepentingan nafsunya. Contohnya kayak adegan pernikahan paksa, lalu adegan di dalam goa membayangkan muka Walid sambil berzikir, dan yang tak kalah viral adegan Itu. Walid nak Dewi boleh. Mana Dewinya polos banget lagi. Tapi sebenarnya sosok Walid dan series Bid'ah ini mengajarkan kita semua untuk berani melawan ajaran yang tidak senonoh atau menyesatkan. Karena dalam kehidupan nyata, bahkan di negara kita, ada banyak orang yang memanfaatkan agama untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan nafsu birahinya. Bunda cocok sama Walid. Kau lah sama Walid. Kok Oh, aku ternyata sama sudah Walid? sampai di Bunda Korla teman-teman ya. Aku Sudah sampai di Bunda disuruh aku Korla berzikir. nih. Ya. Korla cantik, comel. Sekarang boleh berzikir. Sebelum aku cakap berhenti, kau terus berzikir. Kau bayangkan muka aku. Aku nak bayangkan muka kau sedang berzikir. Tuhan tolong. Ini series ini tuh emang lagi rame teman-teman, rame sampai menembus berapa view-nya berapa gitu loh, pokoknya tinggi banget view-nya. Terus ini tuh juga rame di Indonesia, sampai Bunda Korla juga sudah tahu. Ya mana film ini sudah diceritakan tadi di awal ya. Kalau film ini menceritakan ya soal berlabelkan agama, cuma ini menyesatkan gitu ya. Emang kau siapa? Kau Tuhanku. Aku berzikir, aku bayangkan Allah. Bukan bayangkan muka kau yang sesat. Muka kau muka sesat. Iya, terus, Kau terus. ini Terus, kau ini Bunda Korla, nak terus. nak Luapkan ini kan. saja Nak kemarahannya. tengok perempuan kan. Kau tu bertopeng kau tu. Bilang kau nak kongkek perempuan. Jangan kau cakap-cakap kau ulama. Kau sial kau, tak pandai kau. Pergi kau sana. Oh ini Walid tu, ini Walid. Sempat lucunya ketika Bunda Korla nggak tahu ya kan, terus udah rame tuh masalah Walid itu. Terus kemarin itu ada yang komentar di live-nya Bunda Korla mengatakan, oh Bunda sama Walid aja gitu. Terus oh iya itu responnya masih baik tuh, kayak oh iya kalau dia mau seperti itu, kenalin seperti itu. Tapi ketika sudah tahu Bunda Korla marah-marah mengatakan kau saja yang sama Walid gitu. Coba tebak apa yang habis gue tonton. Si Walid anjrot. Si Walid. Astagfirullahaladzim. Saking penasarannya sama orang-orang pada wolat Walid ya. Akhirnya ini gue tonton dah series tetangga kita atau bikin ini. istighfar Apakah memang beneran dong ya, semenjijikan series itu, beneran. Oke, so ini gue mau review ya. Gue udah nonton maraton sampai episode 13. Bayangin. Yang belum tahu, jadi ini tuh series Malaysia yang lagi viral Keren banget tuh sekarang. mbaknya. Judulnya Bid'ah. Nah, ceritanya ini tuh kayak suatu sekte keagamaan yang ajarannya ya beberapa emang melenceng banget dari Islam gitu banyak ya. yang Nah, melenceng sektenya sih ini lebih dipimpin tepatnya. sama Walid namanya. Ya Allah, astagfirullahalazim banget ya. Emang si Walid ini jamaahnya disuruh kawin paksa, kepatuhan yang mutlak, minum air rendeman kaki dengan embel-embel dapat berkah dari si Walid. Ya gitu-gitulah pokok. Jemaahnya ya nurut-nurut aja karena emang mereka kayak udah dicuci otak gitu kan, didoktrin sedemikian rupa sehingga ya membenarkan tindakannya si Walid ini. Cuma nanti ceritanya tuh ada namanya Baiduri sama Hambali yang emang berusaha membongkar kedok si Walid ini ya. Nah, review gue jujur emang di samping ngelihat kelakuannya si Walid ini bikin mual dan jijik banget. Terus teknik seriesnya yang menurut gue masih agak sinetron, kayak transisinya, kamera worknya, scoring musiknya itu tuh kayak ke Indosiaran banget. Backsoundnya Indosiar versi jedar-jedor Malaysia gitu. gitu ya. Tapi
emang kalau dari cerita ini menarik banget karena kata gue ini tuh adalah suatu hal yang cukup common dan banyak terjadi di sekitar kita, kayak anak-anak dipaksa nikah sama aki-aki dengan janji masuk surga, orang-orang dimanipulasi dengan embel-embel agama. Ini relate banget kan sama isu agama kita di sini. Jadi secara nggak langsung ini tuh jadi kritik sosial buat pihak-pihak yang suka jualan agama buat menuhin nafsu dunianya aja. Terus ini isu perempuannya juga kuat banget ya guys. Gimana oknum-oknum tersebut memandang perempuan hanya sebagai objek, hanya sebagai komoditas pemuas nafsu belaka. Nah ini kalau kita tarik pesannya itu tuh bagus banget. Kita sebagai perempuan ya kudu punya marwah lah ya. Jangan mau dimanipulasi sama orang-orang dengan kedok agama. So kalau nonton ini ya bisa jadi edukasi lah buat kita, buat selalu waspada sama oknum-oknum yang mabuk agama kayak begini. Ini nggak ada adegan plus-plusnya kok. Emang beberapa scene itu ada yang agak saru, tapi nggak ada yang gimana-gimana karena ini Malaysia lah ya. Ya gitu loh pokok intinya nih series menghadirkan sensasi ngeri yang beda gitu lah. Bukan horor, nggak ada hantu tapi rasanya merinding. Tapi kalau nggak ditonton penasaran. Dah silas harapan gue semoga Baiduri sama Hambali endgame. Amin. So udah gimana? Bukannya sudah selesai? Iya, sampai 3 episode, 13 episode, mohon maaf. 13 episode gitu. Oke, ini ada menarik lagi nih. Kita bergeser lagi teman-teman. Kalau tadi kita bicara soal Walid, terus soal Nikita Mirzani, kali ini kita ngebahas soal ada video viral juga yang memperlihatkan seorang anak yang sudah menjadi tulang punggung keluarga ya, ketika ayahnya sudah tidak ada, kemudian dimarahin adiknya gara-gara uang wisudanya kurang. Gua kalau familia mending ada bokap di sini daripada lu. Lu pernah ngerasain kayak gua enggak? Bokap masih ada ya waktu kuliah ya. Makanya lu enggak pernah ngerasain apa yang gua rasain. Lu pernah enggak bayar UKT telat? Hah? Gua malu bang harus minta sama dekan permohonan maaf. Ya gua lagi ngusahain. Alah, iya lu ngusahain dari kapan bang bilang? Gua malu bang, gua udah ngadep 3 kali bang. Ya gua butuh waktu. Ya sampai kapan sih bang? Kalau misalnya lu mau gak bisa bilang bang biar gua gak usah wisuda. Daripada kayak gini gua jadi malu sendiri. Kayak bilang sama teman-teman gua iya gua bakal wisuda. Tapi apa bang? Gak pernah sih bang rasain yang bang gua rasain bang. Enggak kok, enggak. Sekarang lu mau apa? Gua kalau bisa milih yang mending ada bokap di sini daripada lu. Aku gak lu aja yang ngerti. Gua belain aja anak ibu biar gak bisa ngasih uang kan ke ibu. Aduh, ini sebagai ini kalau aku melihat ini wah sakit banget ya gitu sebagai kakak terus digituin sama adiknya ya karena uang kuliahnya kurang, apalagi tadi disebut adiknya sempat mengatakan lu nggak pernah ngerasain apa yang gue rasain. Ya siapa yang tahu gitu loh, karena struggle-nya orang kan masing-masing ya kan, struggle-nya orang masing-masing. Siapa tahu kakaknya justru lebih melewati hal yang tidak dibayangkan oleh adiknya dan lebih parah dari itu, kan kita juga nggak tahu gitu. Ya gimana ya, kalau masalah kayak gini kan emang agak sensitif juga ya. Tapi yang pesanku aja buat adiknya mungkin kalau nonton video ini ya tolong dihargai usaha kakaknya lah gitu, karena kakaknya juga berusaha untuk mencukupi, mencarikan apa yang kamu mau kayak gitu sih. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.